Dalam dunia ekonomi, ada istilah yang namanya diminishing return. Semakin kalian memaksakan diri bekerja keras secara berlebihan, hasilnya justru semakin sedikit. Kita sering didoktrin oleh budaya kerja keras atau hustle culture. Katanya kalau mau sukses harus begadang, harus kerja 18 jam sehari, targetnya harus bombastis. Tapi faktanya, 92% orang gagal mencapai resolusi tahun baru mereka di bulan pertama. Kenapa? Karena terjadi inflasi motivasi. Kita kehabisan bensin sebelum sampai tujuan. Tapi coba lihat Jepang, negara yang hancur lebur, kena bom atom di tahun 1945. Sumber daya alam nol. Tapi dalam beberapa dekade, mereka jadi raksasa ekonomi dunia. Rahasia mereka bukan cuma kerja keras, rahasia mereka adalah sebuah sistem efisiensi yang disebut Kaizen. Ini bukan sekadar teknik motivasi. Ini adalah strategi manajemen yang dipakai Toyota untuk mengalahkan raksasa otomotif Amerika. Dan hari ini, kita akan bedah bagaimana cara mengkopi strategi ekonomi Jepang ini ke dalam hidup kalian untuk membunuh rasa malas hanya dalam 60 detik. Mari kita bicara layaknya seorang ekonom. Rasa malas itu sebenarnya bukan sifat buruk. Itu adalah mekanisme pertahanan biologis untuk efisiensi energi. Otak kalian itu investor yang pelit. Sebelum kalian melakukan sesuatu, otak akan menghitung cost versus benefit. Kalau kalian bilang, saya mau olahraga 1 jam hari ini, otak kalian langsung panik. Cost-nya terlalu mahal, butuh energi besar, butuh waktu lama, sakit badan. Makanya otak kalian bilang, tidak. Akibatnya, terjadilah penundaan. Proyeksi keuntungan masa depan kalah sama kenyamanan hari ini. Sama seperti bisnis yang gagal karena overinvestment di awal tapi cash flow-nya macet. Nah, teknik Jepang yang akan kita bahas ini memecahkan masalah biaya mahal tersebut. Kita akan melakukan hedging terhadap rasa malas. Teknik ini disebut prinsip 1 menit. Filosofinya diambil dari kata Kaizen. Kai artinya perubahan. Zen artinya kebijaksanaan. Perubahan yang bijaksana dan berkelanjutan. Dulu, pasca perang, pabrik-pabrik di Jepang nggak punya modal buat beli mesin canggih kayak Amerika. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka memperbaiki proses produksi hal-hal kecil, 1% setiap hari. Tapi konsisten. Cara pakainya di hidup kita begini. Kalau kalian malas melakukan sesuatu, turunkan targetnya sampai ke titik di mana rasanya konyol kalau nggak dikerjakan. Mau bisa main saham dan baca laporan keuangan. Jangan targetkan baca 1 buku sehari. Targetkan baca 1 menit saja. Titik. Mau badan bagus, jangan targetkan gym 1 jam. Targetkan push up 1 menit saja. Jam 7 malam, tiap hari. Kenapa 1 menit? Karena 1 menit itu barrier to entry-nya rendah banget. Otak kalian nggak bisa cari alasan buat nolak. Masa sih 60 detik aja nggak sempet? Dalam bisnis, ini disebut MVP atau Minimum Viable Product. Luncurkan dulu versinya yang paling sederhana, baru di-upgrade pelan-pelan. Mungkin kalian mikir, apa gunanya baca buku 1 menit? Nggak dapet apa-apa dong. Disitulah jebakannya. Kalian meremehkan kekuatan compounding interest atau bunga berbunga. Tujuan prinsip 1 menit ini bukan untuk menyelesaikan tugasnya. Tujuannya adalah untuk membangun identitas dan menciptakan rantai kebiasaan. Ketika kalian berhasil melakukan sesuatu selama 1 menit, otak kalian melepaskan dopamin. Ada rasa puas karena berhasil mengerjakan tugas. Itu kemenangan kecil. Besoknya kalian ulangi lagi, lusa ulangi lagi. Lama-lama secara alamiah kalian akan merasa nanggung amat cuma 1 menit, tambahin deh jadi 5 menit. Terus naik jadi 10 menit, 30 menit. Itu terjadi secara organik, tanpa paksaan, tanpa willpower yang menguras energi. Sama seperti investasi saham, taruh uang kecil rutin tiap bulan, biarkan bunga berbunga bekerja. Tahu-tahu 10 tahun lagi kalian kaget lihat hasilnya. Jepang tidak membangun Tokyo dalam semalam. Mereka membangunnya bata demi bata. Tapi mereka tidak pernah berhenti meletakkan bata itu setiap hari. Jadi kesimpulannya sederhana. Musuh terbesar produktivitas bukanlah kurangnya waktu, tapi ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita sering terjebak ingin hasil instan, padahal kesuksesan sejati adalah permainan jangka panjang atau the long game. Kaizen mengajarkan kita untuk menghargai progres sekecil apapun. Lebih baik jalan di tempat 1 menit daripada lari kencang terus pingsan. Saya
menantang kalian hari ini. Pilih satu hal yang selama ini kalian tunda-tunda. Mau itu belajar bahasa, bikin konten, atau investasi. Lakukan hari ini juga cuma 1 menit. Jangan lebih. Besok, lakukan lagi di jam yang sama. Tulis di kolom komentar kebiasaan apa yang mau kalian mulai dengan teknik 1 menit ini. Jangan lupa like kalau kalian dapat insight baru, dan subscribe untuk strategi hidup yang lebih cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.